Jadi itulah pintu yang lebih dalam bagi kita. Semakin bersekutu dengan Tuhan dan semakin nyata pemeliharaan. Tadinya hanya percaya. Nah, ini dalam penebusan memang cukup begitu. Tapi kalau mau lebih dalam, percaya dan melakukan firman. Nah, ini. Kalau mau lebih dalam lagi, percaya dan berani sampai sengsara sekalipun. Nah, ini baru benar-benar pemeliharaan itu bukan lagi hanya di bumi ini, tapi pemeliharaan sampai ke surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya disebut yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat tadi di saya 26, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi percaya itu bukan hanya percaya satu tingkat tadi, saudaraku. Kalau hanya percaya satu tingkat tadi, ya tak dalam pemeliharaan. Tapi ada lagi pemeliharaan dalam pintu yang semakin berani melakukan firman. Ada lagi pintu lagi yang semakin berani mengikut Tuhan walaupun sengsara sekalipun. Wah, ini bukan lagi untuk hanya di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya lihat firman Tuhan ini, kalau semakin kita lihat konteksnya, kita semakin mengerti dan kita akan semakin dikuatkan. Saya persilakan duduk saudara-saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita beribadah pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini sudah bagaikan mewakili seluruh Alkitab, karena kitab Yesaya ini kalau kita perhatikan satu buku dia juga memiliki 66 pasal. Jadi seperti Alkitab kita 66 buku. Jadi dia seperti yang mini saja, dia hanya pasal. Tapi kita lihat sampai 66. Dan memang kalau kita perhatikan sangat lengkap di dalam kitab Yesaya ini. Kita akan memperhatikan dalam pasal 26 4 ayat saja. Berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu kita akan baca bergantian. Saya baca yang ganjil, saudara ayat 2 dan 4, nanti 4 kita akan bersama. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bersama kita, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal.
saudara-saudaraku, ini harus kita pergumulkan sampai benar-benar kita mengalami bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Artinya juga perlindungan kita, artinya juga adalah keteguhan kita. Dan dari awal dia menunjukkan keselamatan. Jadi disebut juga kota yang kuat, supaya terjadi keselamatan kita. Bagi kita diberi kesempatan di dalam Yesus. Dia adalah pintu. Makanya di dalam pelajaran ini Yesus itu 3 kali dia disebut pintu. Yang pertama, dia adalah pintu pemisah antara manusia dunia dengan orang yang percaya, mengenal Tuhan Juru Selamat. Nah, itu adalah sebagai pintu gerbang. Kalau kita boleh perhatikan, itu artinya dia pintu gerbang. Nah, di sini dia pintu gerbang, ditulis pintu gerbang. Nah, dan nanti yang kedua, dia adalah pintu kemah. Lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Baru nanti di sini disebut juga kain tabir. Itu juga termasuk pintu. Ya. Itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kota yang kuat, kota keselamatan, kota tembok dan benteng ini bisa kita masuki. Inilah nubuatan dari kitab Yesaya ini, bahwa kita diterima menjadi orang yang mendapat satu kota yang kuat. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga boleh mendapat keselamatan. Kita mendapat pemeliharaan. Tembok dan benteng itu menuju keamanan, terpelihara di dalamnya. Jadi Yesus adalah pintu. Di dalam Yohanes pasal 10 juga itu Yesus berkata, akulah pintu, dan pintu ke domba-domba. Itu artinya terpelihara. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau kita mulai baca yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi dikasih tahu ada pintu. Ayat yang kedua juga, tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Nah, ini saudara-saudaraku, ya. Jadi Yesus berkata dengan tegas dalam ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Yesus sendiri adalah pintu itu. Jadi kalau Yesus itu adalah pintu, siapapun boleh masuk. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kalau di dalam Yesus tidak ada lagi dibeda-bedakan. Ini saudara-saudaraku, apalagi kalau Yesus sudah membuat pondasi daripada bait Allah itu adalah kematian, kebangkitannya sendiri. Maka saat itulah saudara-saudaraku, ya tidak ada lagi perbedaan. Semuanya boleh masuk. Memang pada awalnya sebelum Yesus mati dan bangkit, dan ini juga selalu orang-orang di luar Kristen untuk melemahkan orang Kristen. Mereka selalu yang imannya belum kuat dan belum mengerti, mereka berkata, kamu kok bodoh, kok mau kamu jadi Kristen padahal kamu nggak dapat apa-apa, kamu nggak diakui di situ. Karena Yesus itu bukan untuk orang Indonesia. Karena kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15, kita akan baca juga Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, memang di dalam ini kalau kita nggak ikuti perkembangannya, saudara-saudaraku, Yesus itu hanya kepada orang Israel. Tapi kejadian ini adalah sebelum Yesus menanggung dosa dunia dengan penyerahannya di Golgota, mulai dari di Bukit Zaitun, Getsemane. Jadi belum untuk semua orang. Ini benar. Tapi mereka tidak akan mau lagi melanjutkan. Seolah-olah dia titik. Jangan kamu jadi orang Kristen. Itu Yesus itu hanya Tuhannya orang Yahudi. Itu saudara-saudaraku. Jadi memang Yesus yang berkata, ada baiknya kita baca bersama-sama biar jelas. Matius 15 ayat 24. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Ini saudaraku, tapi ini di dalam masa tertentu. Ini di dalam masa tertentu. Yesus sampai umur 30 tahun dia belum disebut dia juru selamat. Tapi namanya memang Yesus, artinya juru selamat. Tapi dia belum menyelamatkan orang. Setelah dia umur 30 tahun, dia mulai melayani. Ada beberapa orang yang mengalaminya. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang lapar diberikan makan. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dia lakukan.
Tetapi setelah dia menebus dosa, karena penebusan itu semua hanya tertuju kepada Yesus. Itu sebabnya Bapa di surga tidak bisa terkena dengan penebusan, karena Dia Allah yang Maha Kudus. Jadi gak boleh terkait dengan dosa. Yesus itu sebabnya Dia tinggalkan kealahannya supaya Dia bisa menerima dosa, memikul dosa, menyelesaikan, membayar. Ini saudara-saudaraku, banyak orang tidak mengerti. Jadi Yesus sebelum Dia mati tersalib benar adalah bagi orang Israel, tetapi sesudah Dia bangkit. Nah, saya mau ajak kita baca itu di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi jadikan semua bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa, pokoknya yang ada bangsa lah. Bangsa Filipina, bangsa di Australia, Aborigin, penduduk asli dan lain-lain, semuanya, Amerika, Kanada, ya Afrika, semua pergi jadikan murid. Jadi sesudah kebangkitan Yesus bukan lagi hanya orang Israel. Nah ini, tapi orang lain nggak bakal mau lanjutin. Yang dia tunjukkan hanya sepotong saja. Karena selalu begitu, saudara-saudaraku. Yesus juga tidak mati. Itu hanya itu saja yang disebut. Ada juga di dalam Alkitab kita tertulis begitu. Tapi harus tahu sejarahnya. Nah, dalam pasal 28 ini juga mari kita baca. Mulai 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi kalau sekarang ini sering sekali disebut ini sogok lah, ya itulah kira-kira saudara-saudaraku. Nah, kalau sekarang ini begini, ini tertangkap tangan, ini langsung ditangkap juga ini kalau begini ini saudaraku. Ya, makanya tempo hari juga ya jeruk yang dibawa orang beras tagi, tapi Pak Jokowi ngerti dia jadi langsung dibayar, jadi dia gak menerima begitu saja, sehingga itu tidak merupakan sogok. Kalau dia gak bayar itu sudah dianggap sogok, dia harus ditangkap juga, begitu katanya saudaraku. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi
Yesus sudah bangkit, tapi dusta mahkamah agama memberi sobo kepada penjaga-penjaga itu, katakan bahwa dia tidak bangkit. Nah ini saudara-saudaraku ya, jadi diragukan kematian dan kebangkitan itu, diragukan, disamarkan. Dan inilah yang selalu digembor-gemborkan. Yesus itu bukan juru selamat, dia tidak mati, tapi disamarkan. Nah, banyaklah kata-katanya, saudara-saudaraku. Itulah yang terjadi. Jadi kalau tadi disebut Yesus itu bukan untuk semua bangsa, jadi kita harus mengerti, semua itu ada waktunya, semua ada waktunya, saudaraku. Jadi sebelum itu memang keselamatan adalah bagi orang Yahudi, tapi sesudah kebangkitan Yesus, maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, dosa sudah dibayar. Beritakan berita, semua boleh masuk dalam keselamatan, termasuk kita, saudaraku, diselamatkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus memakai kesempatan yang Tuhan berikan. Sesudah kematian kebangkitan Yesus, maka tidak ada lagi perbedaan. Manusia semua boleh menerima keselamatan, mau orang Israel, mau orang manapun. Itu sebabnya waktu Petrus disuruh untuk menemui Cornelius sebagai tentara orang Italia itu, dalam satu penglihatan baik Cornelius baik juga Petrus, mereka diklopkan supaya mereka saling satu pengertian. Jangan menganggap lagi di luar orang Israel itu orang dianggap najis, tapi semua boleh diselamatkan. Itu kita sudah sering membaca di dalam Kisah Rasul pasal 10, tapi tetap juga kita baca biar semuanya kita lihat berdasarkan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 kita akan membaca sebentar. Saya baca mulai ayat yang ke-16, atau supaya semuanya lebih jelas lagi, ya ayat 10 lah, biar panjang lebar tidak apa-apa. Kisah Rasul 10 ayat 10, jadi biar gampang 10-10 ya, 10. Nah, ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jadi Petrus juga belum mendapat apa artinya penglihatan ini. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit.
Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Nah, tapi dia bukan orang Yahudi loh, tapi dia baik di antara orang Yahudi. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Jope menyertai dia. Daripada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini saudara-saudaraku, akhirnya Petrus boleh mengerti arti daripada binatang halal itu tadinya juga haram disebut halal. Itu menunjukkan tidak boleh disebut lagi ada orang kafir dan ada orang Israel. Kita sudah sering membaca, ada baiknya juga kita baca juga biar lebih jelas. Kalau kita baca di dalam Galatia, boleh juga kita baca Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi itulah kita sangat bersyukur, Yesus Kristus adalah pintu itu. Dia membuka pintu itu bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya, sehingga kita ini boleh bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bersukacita di dalam Tuhan bahwa kita boleh memasuki kota yang kuat, kota keselamatan, kota yang di dalamnya ada benteng, itu artinya pemeliharaan. Ada tembok dan benteng berarti terpelihara. Ini harus sampai nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana itu nyata, saudaraku? Kita harus semakin masuk seperti
dalam Matius pasal yang ke-6, jangan ada kekhawatiran. Harus sampai begitu, saudaraku. Matius pasal yang ke-6, tak perlu khawatir. Apa yang diminum, apa yang dipakai, kita harus yakin ada pemeliharaan. Kita harus yakin ada keselamatan. Yesus Kristus dengan kematiannya, ini harus terjadi bagi kita. Banyak orang Kristen, saudaraku, belum bisa pakai ini. Dibaca ya dibaca, didengar ya didengar, tapi benar-benar dia tidak bimbang, tidak khawatir. Nah, ini belum semuanya, saudaraku. Jadi kalau Yesus benar-benar adalah pintu kepada kota yang benteng terpelihara, kepada kotanya Tuhan, keselamatan, kita harus sampai benar-benar tidak boleh khawatir, saudara-saudaraku. Ini harus terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Harus lebih mengutamakan Tuhan. Harus berani memiliki ibadah yang sungguh, karena kita tidak takut lagi tidak dapat makan, tidak dapat minum. Bukan, saudaraku. Kita makan bukan dari melihat, minta dari orang. Banyak orang Kristen masih begitu. Dalam hal apapun lihat orang. Makanya kalau orang miskin dianggap nggak bisa dapat apa-apa. Kalau orang kaya, wah, bisa nanti nyumbang. Nyumbang apa aja, makanan, minuman, nyumbang bangun gereja, nyumbang apa saja. Tapi seringkali saudaraku justru berharap sama orang nggak dapat apa-apa. Tapi berharap kepada Tuhan, apa saja Tuhan bisa jadikan untuk jadi berkat bagi kita. Jangankan orang. Ya. Kalau Petrus untuk bayar bea, apa namanya, cukai, dari mana dia dapat? Cuma dari mulut ikan. Haleluya, saudaraku. Harus yakin, saudaraku. Ya. Mari saya mau baca. Ini pembuktiannya. Kalau dia sudah masuk pintu itu, nggak boleh banyak khawatir, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini. Kalau kita benar-benar beribadah, jangan khawatir. Mau apapun itu, justru semakin banyak tantangan itu, nanti semakin banyak kesaksian kita. Karena semuanya itu kita lewati bersama dengan Tuhan, semuanya beres. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Jadi kita harus yakin, saudaraku, ya, kita beribadah nyembah Tuhan. Jangan nanti seperti yang diundang ke pesta itu, dia alasan ada ke ladang, ada baru beli kerbau, ada macam-macam, saudara-saudaraku. Tapi kita harus berani mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu pembuktiannya, saudaraku. Kalau kita sudah masuk dalam benteng pemeliharaan Tuhan, melalui pintu pengorbanan Yesus, itu sebabnya harus nyata bagi kita masuk lewat pintu itu, meninggalkan hidup-hidup duniawi. Karena kalau ini, apa yang dalam pelajaran ini semuanya di luar. Luar itu semuanya menuju dunia ini, saudara-saudaraku, ya.
ini luar ini semua menunjuk dunia ini. Segala apapun di situ, ya, sawah, ladang, apapun di situlah semuanya, ya. Tapi kalau anak Tuhan, ya kita harus bisa mengutamakan ibadah. Itu sesungguhnya begitu, saudaraku. Kalau itu boleh terjadi, maka benar-benarlah kita sudah masuk. Hanya di dalam hal ini juga harus benar-benar, saudaraku, kita harus rindu menyatu dengan Dia. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan harus buang. Mohon darah Yesus menyucikan kita. Dan kalau kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Ini harus terjadi, dan inilah caranya masuk. Apalagi nanti kalau ke bait Allah itu melalui pintu kemah itu harus semakin bersih, saudaraku. Ya, kalau yang pertama kita sudah tidak sama lagi dengan dunia. Tapi kalau yang kedua, kita lagi nanti bukan lagi Kristen yang ikut-ikutan. Kristen yang hanya fanatisme, tidak. Tapi harus sudah Kristen yang berani mengutamakan Tuhan. Harus semakin nyata. Jadi dalam mengutamakan ibadah, dalam mengutamakan melayani Tuhan, harus semakin nyata. Dan nanti kalau pintu yang ketiga, harus semakin berani mengikut Tuhan walaupun sengsara sekalipun. Ini saudara-saudaraku. Jadi sering sekali belum sampai sengsara sudah gak mau, masih hanya tarikat dunia. Itu sebabnya kalau iblis itu selalu bikin manusia itu sibuk, selalu bikin manusia itu tertarik akan dunia, selalu bikin manusia itu terlalu mengasihi dunia. Kalau anak Tuhan tidak boleh mengasihi dunia. Ada yang mau bantu baca 1 Yohanes 2 ayat 15-16, tolong. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apakah kasih dari Bapa itu mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita? Bahkan yang tidak sempat kita pikirkan, yang tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada dalam hati kita, tapi itu Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya bukan sudah hebat, bukan, cuma saya benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan. Memang dulu saya sekolah formal SMP, ya sudah itu saya bahasa orang Batak berjalan lah, pergi saudaraku. Ya macam lah saya kerjai, ya. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Tahun 65 benar-benar saya mau pasrah sepenuh kepada Tuhan. Jadi boleh bilang jauh dari orang tua. Dan
Tidak berharap kepada siapa saja pun, pemilik, orang, tidak. Hanya berharap kepada Tuhan. Tapi dalam semuanya itu, saya selalu merasakan pemeliharaan Tuhan itu heran, luar biasa. Saya sekolah Alkitab, tak pernah dikirimi duit sama kenalan atau apa. Orang tua yang kenal saya aja juga nggak pernah tahu kalau saya sekolah Alkitab. Tapi ya itulah, kalau kita nggak mau pikirkan, aja pikiri Tuhan aja, ya Tuhan buka jalan, selesai. Pas selesai, saya nggak bisa bilang atau maaf, ya kebetulan bapak saya sudah meninggal, mama saya, "Ma, kirim uang, kami nanti Desember udah selesai sekolah Alkitab." Mana ada, saya, orang tua saya aja nggak tahu saya masih hidup atau udah mati. Pulang-pulang nanti sudah bawa istri, bawa anak, sampai dia nggak kenal, aku juga nggak dikenal, apalagi istri, apalagi cucunya. Mana dia kenal, bingung dia. Tapi saya nggak minta uang kemana-mana. Benar-benar kebenaran firman ini terjadi. Gak tahu dari mana saja, pokoknya semua beres. Itu benar-benar semua begitu, saudara-saudaraku. Sampai pernikahan kami, ya semuanya Tuhan yang tolong, saudara-saudaraku. Jadi benar. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Ini saudara-saudaraku yang kuliahin anak ini repot. Kalau benar-benar pasrah, repot saudaraku. Tapi kami pernah sekali 5 kuliah. Nah, pernah aku pikiri semua beres. Saya bilang sama mereka ini semua, ayo, mau sampai kemana sekolah, nanti Tuhan tolong. Ya, asal mau aja, benar-benar sudah ikut terjadi. Gak usah dari mana-mana pikir, gak pernah pikir, gak pernah. Semuanya. Malah ibunya dibilang, berapa bulan ini biaya, uang buku, uang transport, uang ini, begitu saudaraku. Jadi apa yang tertulis ini benar-benar terjadi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan hanya yang ada tertulis, imani sampai terjadi dalam hidup kita. Apalagi mau ke surga nanti, bagaimana saudaraku? Di bumi ini aja nggak bisa. Tapi sampai saat ini saudaraku, benar-benar Tuhan itu heran dengan luar biasa. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih terus menyatakan kuasa-Nya. Tadi ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi kita bisa berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan, tambahlah iman kami. Ini saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Saya agak lupa, tapi ingatnya itu dalam sekitar Lukas 17, sehingga Tuhan itu
juga menambah iman mereka. Jadi mereka berdoa, Tuhan tambahlah iman kami. Maksudnya supaya kita mengimani, saudara-saudaraku, semua kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak sekarang, ya nanti ada waktunya kita harus lihat dulu. Tapi ada tertulis, saudara-saudaraku, ya. Jadi maka murid-murid itu berkata, Tuhan tambahlah iman kami. Saudara-saudaraku, untuk kita boleh semakin masuk, pertama adalah masuk melalui pintu itu, meninggalkan hidup lama. Ini saudaraku, itu pintu gerbangnya. Dan lebih dalam lagi, masuk berani melakukan firman. Nah, harus begitu saudaraku. Baru semakin dalam kita mengalami pemeliharaan. Itu sebabnya orang yang dipelihara Tuhan pada masa 3,5 tahun hanya janda Sarfat. Kenapa? Karena dia berani melakukan firman, mengutamakan. Ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan semakin tolong kita. Yang dapat kesembuhan pada saat itu hanyalah seorang Naaman. Karena Naaman itu berani melakukan firman. Dia tidak mempertahankan, saya ini panglima kok saya disuruh-suruh. Tidak. Berarti dia rendah hati. Ini sudah bertolak belakang. Panglima diperintah sama pembantu. Tapi karena pembantu ini menyampaikan firman Tuhan, Naaman juga taat. Makanya dia terpilih yang mendapat kemurahan Tuhan. Jadi dalam perjanjian baru itu disebut pengajaran Yesus 2. Banyak orang kusta hanya disuruh ke Elia, hanya disuruh ke Elisa, hanya disuruh ke Naaman. Banyak orang janda-janda, tapi Elia hanya disuruh kepada janda Sarfat. Ini saudara-saudaraku, berani. Jadi itulah pintu yang lebih dalam bagi kita. Semakin bersekutu dengan Tuhan dan semakin nyata pemeliharaan. Tadinya hanya percaya. Nah, ini dalam penebusan memang cukup begitu. Tapi kalau mau lebih dalam, percaya dan melakukan firman. Nah, ini. Kalau mau lebih dalam lagi, percaya dan berani sampai sengsara sekalipun. Nah, ini baru benar-benar pemeliharaan itu bukan lagi hanya di bumi ini, tapi pemeliharaan sampai ke surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya disebut yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat tadi di saya 26, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi percaya itu bukan hanya percaya satu tingkat tadi, saudaraku. Kalau hanya percaya satu tingkat tadi, ya gak dalam pemeliharaan. Tapi ada lagi pemeliharaan dalam pintu yang semakin berani melakukan firman. Ada lagi pintu lagi yang semakin berani mengikut Tuhan walaupun sengsara sekalipun. Wah, ini bukan lagi untuk hanya di dunia ini.
Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya lihat firman Tuhan ini, kalau semakin kita lihat konteksnya, kita semakin mengerti dan kita akan semakin dikuatkan. 2 Timotius pasal yang kedua ini saudara-saudaraku, bukan lagi hanya pemeliharaan begitu saja, tapi adalah sampai kita bersama duduk dengan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Makanya Yesus itu tadi pintu yang bertingkat terus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia. Nah ini, jadi mengikut Dia sampai kepada kematian, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini saudara-saudaraku, ya, itu sebabnya tidak ada yang memisahkan kita dengan Dia. Kita mau baca juga dari Roma pasal yang ke-8. Kita baca dulu dari Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Untuk dipermuliakan ini enggak hanya percaya, bukan saudaraku. Kalau hanya percaya itu, ya paling dapat makan. Nah, hanya di bumi ini dapat sembuh. Tapi kalau dapat dimuliakan, apalagi duduk bersama Dia dalam kekekalan. Wow, harus sampai setia saudaraku. Gak boleh dipisahkan oleh apa aja pun. Ujian apapun, sampai sengsara sekalipun, sampai kepada menuju kematian, kita gak mau dipisahkan lagi dari Kristus. Haleluya saudaraku. Kiranya Tuhan sangat memberkati kita semuanya. Kita mau menyanyi, ku tak mau dipisahkan